Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu dan mohon maaf kita terlambat 1 jam. Makasih pada Mbak Diah, Mas Winde, Mas Bonet, Mas Tino. Kami terlambat karena ada beberapa tim kami yang dalam perjalanan keluar kota, termasuk saya, termasuk juga Mas Agung, sehingga terlambat 1 jam. Namun demikian kami tetap berusaha on air karena sesuai schedule yang sudah kita persiapkan. Apabila kita tunda-tunda nanti akan semakin panjang. Saya masih nunggu, jadi kita ngobrol sedikit, masih nunggu ke Mas Agung masuk. Ada salah seorang rekan yang tanya perbedaan Atlantis dan Lemuria. Mohon di scroll IG Live sebelum-sebelumnya. Kita sudah pernah membahas itu. Nah ini Mas Agung, akunnya lain ini, coba ini. Stage Agung Bima, oke. Ya, Mas Nogo sudah join. Halo, ya. Mas Agung. Halo. Tadi suara jelas, Mas. Jelas. Nah. Tadi di HP satunya kok nggak bisa masuk ya? Jadi, iya, makanya saya lihat akunnya memang agak aneh ini. Ini makanya ganti yang satunya. Oke. Makanya kok agak lama tadi. Saya juga pindah dari kamar ke lobi. Saya lagi di Bandung nih, Mas. Gitu. Moga-moga sinyal bagus. Gimana mie-nya? Masih kepedesan, Mas? masih agak keringetan ini, Pak. Oke, Mas Agung. Saya juga punya ini, Mas, tapi ini red wine, Mas. Nah, wah, mau dong, Pak. Mau banget itu. Nanti saya kirim. Saya punya langganan murah. Oke, Mas, kita lanjutkan, Mas. Langsung saja, Mas. Kemarin kita bahas Armada Mandala Darat yang episode 1, sekarang episode 2. Ini episode yang tayang yang ke-22. Kita selesaikan, Mas, malam ini yang Mandala Darat karena masih ada laut, udara, galaksi. Nanti nggak selesai-selesai. Ini slide berikutnya. Kemarin Maguwo, ini ada Kuta Tandingan. Ini apa, Mas, ya? Maksudnya? Kuta Tandingan. Nah. Itu ada daerah Kerawang itu, Pak, namanya Kota Tandingan. Dan di Kota Tandingan itu sudah atau kalau kata banyak orang di sana, itu nanti bahwa ibu kota negara kita nanti akan ada di situ nantinya. Nantinya. Dan itu berarti ada sesuatu yang sudah dipersiapkan dekat sana, tapi tidak bisa dilihat orang saat ini gitu. Di Kota Tandingan. Tapi ya itu kan. Kira-kira di lokasi itu ada apa, Mas? Ada keistimewaannya apa dibandingkan daerah lain? Kalau lokasinya sih, kalau yang saya perhatikan, yang pernah kita datengin atau kita coba ukur sudut perubahan mataharinya itu sekitar 3 km dari lokasi itu malahan ya. Jadi di lokasi itu memang ada sesuatu yang agak aneh sih. Kadang-kadang matahari kelihatan bergerak vertikal ke atas di jam-jam tertentu gitu. Jadi itu yang saya katakan sebagai wilayah yang berarti ini mungkin Kota Tandingan yang dimaksud gitu. Karena dengan berjalannya keadaan mungkin saja kan nama wilayah itu mungkin bergeser pelan-pelan gitu. Ini gara-gara merico ini, Pak. Jadi agak serak. Oke, Mas. Monggo diteruskan. Jadi asal ilmunya nggak hilang aja, Mas. Gara-gara merico ilmunya malam ini jangan hilang dong. Gimana, Mas? Jadi di lokasi itu di daerah yang saya katakan tadi itu memang di sana kadang-kadang kelihatan ada kendaraan mewah masuk keluar dan tidak bisa dilacak itu dari mana asalnya gitu. Karena di daerah sana itu kan sangat tidak mungkin masyarakat kalau misalkan mempunyai, ya mungkin ada yang kaya banget mungkin ada ya, tapi masa iya sih
ada yang sampai mempunyai kendaraan dengan harga yang sekian miliar gitu, kayak kendaraannya Pak Marius gitu loh. Di wilayah seperti itu gitu, daerah yang pedesaan yang sangat kecil wilayahnya, di mana jalannya juga masih banyak yang baru aja dibangun gitu. Tapi mobil-mobil itu sudah dari lama sering lewat situ, cuma masyarakat nggak ngeh aja gitu loh Pak. Dan itu kan aneh ya, kalau di daerah yang seperti itu kan seharusnya tidak ada kendaraan seperti itu. Yang kalau misalkan ketemu mobil-mobil yang wajar gitu, mungkin mobil-mobil yang kayak ini daerah mana Mas? Di daerah mana? Dekat kota Tandingan. Jadi masih agak ke timur sedikit, ke timur agak selatan dari kota Tandingan ada wilayah seperti itu Pak. Jadi di mana di situ kadang-kadang ketika kita lagi lewat, loh ada kendaraan mewah, kalau kita ikutin nggak tahu gimana kita lupa, tahu-tahu loh kok nggak ada gitu. Dan Mas, kendaraan mewah itu kalau diuji dengan peralatan modern kira-kira ada memungkinkan nggak Mas? Supaya nggak kelihatannya mistis gitu. Ya memungkinkan banget Pak, sangat memungkinkan sekali. Jadi justru kan kita waktu itu pernah memberitahukan bahwa uji coba itu kalau bisa malah menggunakan peralatan yang sangat sederhana aja. Sederhana itu ya pistol air, batu dilempar, itu sederhana kan Pak. Kan kalau pistol ditembakkan gitu kan harusnya lintasannya seperti apa, jadi nanti kita pasang kamera dari samping untuk melihat lompatannya seperti apa gitu. Batu juga seperti apa. Kalau peralatan itu Mas Briagus yang kemarin itu, yang punya alatnya itu. Yang pakai untuk Oke Mas, itu di daerah mana Mas itu? Dekat kota Tandingan, kira-kira 3 km dari kota Tandingannya, yang kita ini. Jadi kita tidak menemukan titik yang spesifik di kota Tandingan, tapi begitu 3 km sebelah timur agak selatan dari kota Tandingan, kita menemukan ada yang agak aneh di sana sih. Kota Tandingan itu di mana Mas? Kerawang. Oh. Kerawang Pak. Oke. Mas, kita teruskan Mas, nanti nggak keburu lagi. Ini ada lagi Kuta Kelambu, ini apa lagi nih Mas? Nah, di kota Kelambu juga dekat Kerawang Pak. Namanya aja deh Kelambu. Kelambu itu kan artinya ditutupin tuh Pak, di Kelambu. Jadi memang ada sesuatu di sana kan. Jadi yang kita bicarakan ini kan sebenarnya tentang beberapa tempat yang sudah mereka persiapkan dan beberapa tempat yang mereka pakai untuk pos, markas dan sebagainya. Yang saat ini tidak bisa kita lacak gitu kalau dengan kondisi normal gitu. Kecuali kalau kita waspada dan kita orangnya usil seperti saya gitu. Jadi kemana-mana bawa alat-alat yang kadang-kadang dianggap orang nggak wajar gitu, seperti pistol air gitu kan. Itu baru mungkin kita lacak. Karena kalau pakai kompas atau melihat matahari mungkin kurang ini ya. Begitu matahari yang mendatar, tegak lurus gitu, jadi bukan parabol, itu mungkin memang agak jadi kurang inilah. Kurang kalau tidak merekam langsung dan itu kamera dipasang stuck cukup lama gitu. Butuh memory card yang gede emang. Nah, Mas Agung dan tim itu bisa menemukan titik-titik yang dicurigai ada sesuatu kekuatan kosmis di situ itu dari mana, Mas? Dari penelitiannya, modelnya gimana? Menggunakan apa? Kok bisa tiba-tiba di situ gitu? Ada beberapa hal yang kita curigai ya. Jadi pertama ada dalam Serat Sahabat Kediri, ada beberapa nama wilayah yang disebutkan di situ, dan nama wilayah itu kadang-kadang tidak sama persis, tapi nama-nama itu kadang-kadang akan ada relevansinya ketika kita rubah bahasanya. Jadi di Babat Kediri misalkan masih diterjemahkan menggunakan bahasa Jawa kekinian, ada yang agak kawi sedikit, tapi kalau kita kita cari padanannya dalam Sanskerta ketemu nama desanya gitu loh. Misalkan seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, yang jelas ya pasti Menyan itu yang nomor 1 sih Pak. Itu yang nomor 1 sih, karena langkah yang paling gampang itu kan, misalkan kita ada pusaka yang kita gunakan gitu, kan tinggal kita tanya atau Pak, ini daerah kamu dulu pernah dipakai siapa, dipakai di kerajaan mana, terus buktinya apa, kerajaannya di mana, dan cara ngelihatnya gimana, dia pasti akan nunjukin. Itu baru pusaka ya, apalagi kalau bisa ketemu dengan pemiliknya gitu.
Ya, seperti Pak Marius, kalau misalkan 3.000 tahun lagi ditanya sama anak yang hidup di 3.000 tahun lagi, kan Pak Marius akan memberitahukan dengan jelas di mana Jakarta, di mana Istana Negara pasti akan jelas. Walaupun Pak Marius bukan kepala negara kan. Jadi yang ditanya sebenarnya Pak, masalahnya kan saat ini diabaikan. Informasi dari sesuatu yang seharusnya malah bisa gampang diperoleh itu kan ketika kita bertanya dari sumber yang bisa diajak bicara. Tapi kan saat ini kan sumber yang bisa diajak bicara ini dianggap nggak ada. Yang tidak mampu komunikasi ya. Jadi ketidakmampuan komunikasi dan kemampuan bahasa yang paling utama. Oke. Ini masalah keris ini kita sesi khusus, Mas. Kita jangan bahas terlalu dalam, nanti nggak selesai lagi. Nah, ini berikutnya ini reok, Mas. Ini apa hubungannya, Mas? Dengan daerah-daerah tadi. Ya, reok. Kan ada banyak nama-nama wilayah dengan pasukan Mandala yang macam-macam gitu. Seperti tentara kita yang di Indonesia saat ini itu kan ada pasukan khusus, ada pasukan Denjaka, ada pasukan kavaleri kuda putih, ada pasukan grup mawar, gitu-gitu kan. Nah itu ada pasukan seperti itu. Dan itu pasti akan punya ininya sendiri, cara sendiri untuk mencoba untuk memberitahukan ke masyarakat bahwa mereka ada gitu. Ya, tapi masalahnya kan di sini memang kondisi mereka itu ada dua macam. Jadi mereka tidak seluruhnya ada yang manusia, tapi memang ya ada yang dari Ariloko yang mereka rekrut kan juga ada. Sehingga pemberitahuan ini seolah-olah adalah hanya dari golongan mereka yang di Kajiman atau Ariloko, tapi sebenarnya mereka ada yang dari wilayah yang tidak itu gitu. Tapi mereka itu sebenarnya sudah ngasih tahu kita ada di sini loh, gitu loh Pak. Yang basisnya ini kekuatan kita, misalkan Aji Senggoro Mantan gitu, Reok Montorogo wujudnya seperti itu. Kita ada di sini dan kita ada di daerah pegunungan. Kita di pegunungan yang bentuknya seperti itu, seperti yang digendong sama reoknya itu. Jadi itu yang harusnya mereka cari. Tapi kan masalahnya ketika ada salah penerjemahan ya, bahwa itu hanya menjadi sisi kebudayaan titik, gitu kan. Tidak untuk dilacak bahwa ini apa sih sebenarnya, apa di belakang ini semua gitu. Apa kita cuma batas di tradisi atau ada sesuatu yang disembunyikan di balik tradisi ini gitu. Betul. Bahkan saya dengar cerita seperti Kenarok dengan Empu Gandringnya, ternyata itu ada sesuatu yang disembunyikan. Memang selama ini kajian itu hanya budaya, Mas ya. Hanya cerita buat seru-seruan, tapi tidak mendalami dari sisi spiritualnya ya, Mas ya. Yang paling jelas ini Pak, misalkan ada pembahasan tentang beberapa mantra. Mantra itu kan password itu sandi. Sandi itu kalau misalkan mungkin bentuk bahasanya tidak mutu, tapi ya itulah sandi gitu loh. Seperti kalau kita punya komputer gitu, kita bikin password, misalkan passwordnya apa? Misalkan kita nasi goreng gitu. Ya memang apa namanya sandi itu enaknya yang bikin gitu. Jadi bukan kemudian itu harus diartikan, tidak. Tapi yang terjadi saat ini adalah kebanyakan orang mencoba mengartikan sandi tersebut sampai jadi tidak ada gunanya lagi gitu. Jadi ya seperti misalkan apa namanya Windows gitu. Kalau Windows itu dengan jendela sama artinya gitu, jendela gitu sama. Tapi kalau misalkan sandinya Windows kita tekannya jendela yang nggak akan terbuka. Jadi problem pertama itu ya. Jadi problem pertama itu filsafat itu sangat-sangat menurut saya ya karena beberapa hal yang saya perhatikan seperti penggunaan pusaka dan sebagainya itu rata-rata terbenturnya satu hal, bahwa ada masalah di mana kita itu yang seharusnya sandinya diketahui masyarakat jadi enggak gara-gara filsafat, dibelokkan sangat jauh oleh filsafat gitu. Sebagai Wahyu Hastobroto dalam salah satu Hastobroto itu kan menunjukkan bahwa satu orang yang dimomong sama 8 dewa. Salah satunya ada Baruno. Baruno itu dewanya laut.
Nah, diartikan dewanya laut itu diartikan sebagai lautan itu kalau misalkan kedatangan kotoran dari manapun akan tetap bening. Sehingga orang yang ketempatan Wahyu Hastobroto mendapat masalah apapun harus selalu bisa berpikir jernih. Apa itu salah? Enggak, tapi nggak benar. Karena apa? Misalkan karena di sini faktornya hanya mempelajari namanya, tapi sosoknya Bathara Barunonya nggak dicari, Pak. Seperti misalkan saya berarti Haris itu dicari adalah nama, arti namanya, tapi orangnya juga ada. Jadi masalah. Jadi filsafat yang menurut saya paling membelokkan semuanya adalah filsafat. Jadi jangan belajar filsafat, kalau mau belajar Jawa jangan belajar filsafatnya dulu. Nanti akan jadi makin jauh. Yang jelas Mas, kalau kita nonton reog, itu yang dilihat kan tarungnya, kemudian makan belingnya, kemudian tariannya. Jadi sebatas itu. Cuman Mas Agung melihat dari angle lain ya. Sebetulnya ini menarik ya untuk dikaji terus Mas. Oke Mas, kita terusin Mas. Ini baru 3 slide Mas. Ini apa Mas? Loji simpenan ini maksudnya apa? Ada daerah namanya loji. Ada beberapa wilayah dengan nama loji. Loji itu dalam bahasa kita, itu artinya, dalam bahasa Jawa ya, itu artinya gedung-gedung yang besar. Nah, di daerah yang dinamakan loji, itu rata-rata kenapa malah berupa persawahan rata-rata gitu loh. Kalau tidak dekat perbukitan. Tapi terkadang ya, saya tidak ngomong tiap hari, karena itu biasanya di hari-hari itu bisa kelihatan. Itu di daerah sawah yang seharusnya tidak ada perbukitannya, ya perbukitan agak jauh, tiba-tiba ada bayangan perbukitan gitu, atau ada bayangan-bayangan kayak bangunan gitu. Dan ini kadang-kadang teramati, kadang-kadang enggak. Dan tapi masalahnya kan seperti kasus bes pahala kencana, Pak. Kalau tidak bisa diinterpretasi terus kemudian yang enggak diteritanya tidak dibahas dan tidak boleh dibahas gitu kan. Begitu juga daerah loji itu. Kalau kelihatan ada bangunan-bangunan tiba-tiba tapi cuma beberapa detik ya dianggap masyarakatnya mengigo gitu kan. Jadi memang ada beneran, cuman masalahnya pas pada saat bocor aja baru kelihatan gitu. Sengaja dibocorkan oleh mereka atau memang sedang ada kesalahan dari yang jaga garis batas gitu kan. Maka karena seringnya terlihat wilayah itu seperti itu, maka kemudian dinamakan loji. Gitu. Dan itu tidak cuma di satu tempat. Yang terdekat dengan tempat saya ada di arah timur Cibubur, ada daerah namanya Loji juga. Itu juga seperti itu kasusnya. Sampai kita tungguin dari pagi ketemu malam, ketemu pagi gitu. Kita tunggu sampai mobil kita parkir cukup lama di sana untuk ngamatin pas di tengah sawah ini gitu kan. Kita rame-rame kan nggak masalah waktu itu. Sampai akhirnya satu ketika kelihatan gitu sekitar jam 4:30 pagi. Itu diabadikan pakai kamera itu bisa nggak Mas? Telat Pak kita sayangnya, harusnya bisa, cuman masalahnya kita telat. Harusnya mending pasang kamera handycam. Jadi kalau handycam itu kan terus-menerus nyala gitu loh. Karena kalau jebret kan pada saat jebret itu masih ada apa enggak kan kita enggak ini. Karena itu cuma sebentar sekali. Tapi kalau handycam kan cepat kerekam gitu loh. Memang tidak setiap hari itu loh masalahnya Pak. Kita sedang mencoba mencari durasi waktunya itu loh yang sedang kita cari. Dan itu tidak perlu puasa 40 hari Mas ya, sebelum melakukan pengamatan itu. Pak, di sini yang saya kadang-kadang bingung ya, kalau pembukaan Pancaindra dihubungkan dengan puasa itu saya paling bingung. Seperti misalkan Pak Marius untuk menggerakkan tangan kalau nggak makan bisa nggak sih Pak? Nggak nyambung kan? Ajaran kita tuh gitu loh, digeser ke hal-hal yang bukan pada tempatnya gitu loh. Misalkan orang untuk bisa mencium untuk anak kan butuh kesehatan, maksud malah nggak makan itu kan nggak nyambung. Iya. Makanya dulu kan sebelum berangkat sekolah sarapan dulu gitu kan ya. Bukan. Nah bukan puasa dulu loh. Oke Mas, kita lanjutkan Mas. Ini bantar kuning Mas. Ini apa lagi? Bantar itu gapura. Bantar itu dalam bahasa Sanskerta artinya gapura. Kuning itu kuning, tapi dalam kebiasaan orang Jawa, menyebut kuning itu berarti emas. Berarti ada bantar cemerlang di sana, itu gapura cemerlang di sana, tempat yaitu tadi mobil yang lewat di daerah kota wisata ke timur, itu kan seharusnya sudah tidak ada mobil mewah ya. Jadi mobil mewah itu terakhir kota wisata kan Pak, karena ya orang yang punya kendaraan seperti itu harusnya levelnya memang kota wisata atau paling enggak legenda wisata gitu kan. Daerah yang dari Cibubur kan itu paling timur ya, paling timur legenda wisata.
Bahkan di perumahan sebelah timurnya lagi kan itu sebenarnya nggak ini ya. Kalau Avanza masih mungkin Pak, Avanza atau apa namanya Jimny gitu masih mungkin lah, atau mungkin Camry itu masih mungkin. Tapi kalau Range Rover seri 7 gitu udah aneh menurut saya loh. Kenapa mobil sih Mas? Mereka kenapa menggunakan mobil untuk masuk ke alam kita? Karena supaya tidak dicurigain kan Pak. Siapa yang akan curiga kalau mereka yang menggunakan kendaraan seperti itu? Nggak akan ada yang perhatiin. Kecuali kalau orangnya iseng kayak saya ya, mungkin mobil apa kok ada kak mobil ginian ke arah sana gitu, ya saya ikutin. Itu rata-rata menghilang di daerah Bantar Kuning. Oke Mas, kalau ini Gunung Salak ada apanya nih Mas? Di Gunung Salak itu ada beberapa tempat. Yang pertama, saya pernah jalan waktu itu sama beberapa teman menuju ke salah satu situs di lereng sebelah utara agak tengah ya. Sekarang kalau misalkan Pak Marius naik gunung sama turun gunung harus cepat mana Pak? Turun ya. Sekarang kalau naik gunung itu butuh naik walaupun tidak sampai puncak ya, kita memang tidak sampai puncak, cuma menuju ke suatu situs. Suatu situs yang kita namakan sendiri karena penduduk waktu itu kita tanya belum tahu namanya apa gitu. Naik gunung itu butuh waktu 1,5 jam, turunnya 3 jam tuh gimana Pak Marius? Padahal turunnya kita berlari-lari. Yang aneh enggak? Nah itu waktu itu saya ke sana itu dengan beberapa orang, ada yang bawa kamera, cuman sayangnya waktu itu kan saya sudah ngomong bahwa handycam itu tolong pada saat berangkat diarahkan ke depan, nanti pada saat pulang diarahkan ke belakang, supaya kita bisa membedakan mana wilayah-wilayah yang hilang. Karena pada saat berangkat pasti kita dibantu, tapi pada saat turun kita nggak akan dibantu, karena turun kan gampang, nggak buang tenaga banyak-banyak gitu loh. Berangkat kan berhenti, bentar istirahat gitu kan. Itu 1,5 jam, tapi turun sampai lari 3 jam. Kenapa tidak dilakukan penelitian kalau sudah mencurigai di satu tempat, kenapa nggak kita terus secara konsisten terus biar tuntas gitu loh Mas? Itu cuaca Pak. Problem pertama cuaca. Karena di pegunungan itu cuaca tidak menentu, yang pertama itu, dan ketahanan semua orang tidak sama, dan waktu itu mayoritas yang ikut perempuan. Jadi kita nggak berani untuk terlalu lama di sana. Yang pertama. Terus yang kedua, posisi parkir kendaraan. Posisi parkir kendaraan, kita tuh nitip di rumah orang. Kalau kita pergi terlalu lama, nggak enak juga sama yang kita titip di kendaraan. Ya, dengan masyarakat sekitar. Maksud iya ini naik berhari-hari, ntar malah disusul orang, Pak. Kita meneliti suatu wilayah, tapi nanti disusul orang karena dikira hilang di sana, gitu kan. Jadi banyak hambatan di situ, banyak hambatan yang sifatnya ini. Tapi minimal beberapa titiknya kita udah inilah, udah tandain dengan GPS lokasinya sini. Oke, berarti nanti perlu penelitian lebih lanjut. Mas Agung, ini sebelum dilanjutkan ada yang tanya, ini terpaksa harus saya break karena apa? Karena kan kita untuk memuaskan para pecinta Atlantis tetap akan kita layani walaupun ya tidak 100%, dan untuk membuktikan bahwa kita ini tidak ada skenario jadi pertanyaan akan kita jawab. Mau tanya Mas Agung, sejak kapan Atlantis menutup diri dari kita? Nah, ini gimana Mas, kalau ada yang nanya kayak gini? 500 tahun yang lalu Pak, itu ada perjanjian, tapi bukan Atlantis dengan kita yang ada dengan perjanjian, tapi dengan Majapahit lah yang ada dengan perjanjian. Cuman alasannya apa saya nggak mau membuka di sini, karena ini bisa jadi sara nantinya. Jadi ada itu di perjanjian 500 tahun tentang Sabdo Palono Yoginggom. Yang penting bagi kita saat ini adalah bukan masalah bagaimana kenapa mereka menutup, tapi bagaimana caranya kita buka kembali kan Pak. Bagaimana kita membuka kebesaran, bukan kita mencari luka lama itu loh. Yang paling penting gitu. Iya. Kalau ada yang mau mencari alasannya kenapa, monggo silahkan. Jadi kita bagi-bagi tugas. Jadi mereka yang mencari alasannya kenapa, kalau kita mencari bagaimana cara membukanya gitu aja, biar nggak buang energi kita. Gitu.
Mas, kalau Atlantis kebuka, itu apakah nggak malah terjadi pertempuran nanti? Misalnya benar ternyata ada satu negara yang menghilang, terus kemudian nanti kita berhasil menjalin kontak, apa mungkin nggak kita direcokin, Mas? Malah nanti terjadi perang gitu gimana? Jadi kalau kita melihat dari kondisi sejak zaman Mataram saja ya Pak ya, mereka itu bantuin Mataram sampai berdirinya Mataram loh. Itu kan artinya ada sesuatu yang sedang mereka tunggu di negara kita kan. Cuman itu apa yang mereka tunggu kita nggak tahu. Tapi mereka benar-benar menjaga Mataram ke bawah, itu artinya mereka memang benar-benar ada sesuatu yang berarti bagi mereka di negara kita. Jadi mereka nggak akan recokin. Justru mereka mungkin akan mendukung. Cuman masalahnya kan di sini problemnya ada di kita, toh, Pak. Problemnya ada di kita. Karena kita tidak mengakuin mereka kok. Gitu masalahnya. Iya. Bahkan peneliti asing sudah menyatakan mereka ada di negara ini, penelitian kita nggak ada kok. Malah ahli-ahli kita semuanya menolak, nggak ada yang percaya gitu. Seharusnya kan ketika Santos sudah bicara itu minimal klaim dulu gitu kan. Iya. Dan kalau toh misalnya Atlantis ini musuhin kita, apa susahnya bikin rusuh di kita ya? Jadi sebetulnya tidak bahkan mungkin bisa sinergi gitu, Mas. Seperti kayak government to government gitu. Kita bisa bikin nota perdagangan dengan mereka gitu. Harusnya bisa, Pak. Tapi bagi mereka itu kan apa-apa mereka itu sudah ada. Cuman ada sesuatu yang sangat berarti oleh mereka di negara kita yang sedang mereka tunggu juga. Itu loh Pak masalahnya. Makanya mereka negara kita dari sehingga perjanjian 500 tahun mereka percepat sehingga negara kita tidak dijajah 350 tahun. Tidak sampai 500 tahun maksudnya. Minimal Mataram pernah jaya di zaman setelah era Majapahit kan. Jadi ini ada daerah-daerah yang dimana memang 500 tahun ini mereka upayakan tidak semuanya, tidak seluruh waktunya untuk membuat kita jadi hancur itu. Ada kalanya mereka membantu kita memang. Cuman kitanya nggak mau dibantu. Oke. Mas, kita lanjutkan. Nanti kita bahas 3 bulan lagi di Zoom saja. Ini hanya untuk memuaskan para penanya. Karena kalau nggak kita tanya, kita jawab, nanti kan yang bagus tuh acara tuh spontanitas ya, jadi tidak ada latihan, itu nggak ada di sini. Ini Mas, Kebumen ini ada apa Mas? Ada sesuatu kah di sana? Nama Kebumen kan berarti daerah yang dikebumikan, daerah yang ditutupin toh Pak. Berarti kan ada wilayah yang ditutupin, tapi jangan salah bahwa kita jangan efek mericonya masih jangan salah kalau coba diminumin wain Mas. Coba minumin wine mungkin lebih. Kirim Pak ya. Itu tak kasih minggu alamat depan saya kirim. Saya kasih alamat ya. Sama Mas Nogo nanti saya kirim ke Jogja. Ya. Oh, Mas Nogo nggak suka Pak. Kayaknya udah bosen dia. Jadi kita aja. Oke Mas. Apa jadi Mas? Kebumen. Problemnya itu kesalahan kita kalau melihat itu adalah sesuatu yang ditimbun. Bukan, tapi sesuatu yang dikebumikan. Itu sesuatu yang ditutupin, jadi sesuatu yang di hidden gitu loh. Aktif. Maka ada daerah namanya Kulon Progo gitu kan. Kulon itu kan barat Progo, Praga, baratnya Praga gitu kan. Ya, ada di baratnya bagian yang Praga kan. Ini ada Sukabumi. Tadi setelah Kebumen ada sama Sukabumi. Sama aja Pak. Sama artinya itu. Sama aja artinya. Sukabumi kan juga artinya begitu kan. Sukabumi kan berarti disembunyikan, dikubur. Tapi kalau dalam bahasanya yang saya tahu, itu berarti disembunyikan. Iya. Jadi ada sesuatu Mas ya di situ Mas. Kalau di Gunung Halimun apa Mas? Gunung Halimun itu kan dulu pernah jadi ada legenda tentang kerajaan Malwapati itu yang kemarin Pak Marius tanyakan. Jadi ada kerajaan Malwapati, tempatnya Sang Prabu Angling Darmo yang kena sabdone Sang Prabu Sri Haji Joyoboyo sehingga wilayah itu menjadi tidak terlihat. Gitu. Itu nanti bisa dilacak mulai dari situsnya Prabu Gentar Bumi, tapi bukan tepat di satu Prabu Gentar Bumi ya. Jadi kalau sudah sampai situsnya Prabu Gentar Bumi, cari
getarannya ada di sebelah mana, harusnya ada di arah selatan mengarah ke daerah Desa Ganesha. Lucu kan Pak nama desanya Ganesha gitu. Iya, nama-namanya aneh. Dari situ baru nanti akan ketemu satu bukit kecil. Nah, bukit kecil itu di situ sering ada cahaya yang bentuknya bulat kayak bola gitu ke arah bukit itu dan kadang-kadang pergi dari arah bukit itu gitu. Nah, disitulah itu seharusnya wilayah kerajaan Malwapati, gerbang masuknya dekat situ seharusnya begitu. Jadi kalau dicari dengan cara menggali gunung nggak akan ada karena memang bukan ditimbun. Gitu. Tapi di Kemayan istilahnya kalau orang Jawa. Ini Gunung Halimun ini adanya di mana Mas? Di Banten ya? Selatan Gunung Salak. Arah Oh. Sukabumi, Pak. Jadi utaranya Pelabuhan Ratu. Dari Desa Ganesha naik ke atas gitu. Kok nama-namanya mesti kayak Majapahit sih Mas? Ganesha, Halimun iya. kok. Memang iya. Tempatnya Parahyangan, Pak. Tempatnya Parahyang. Gitu. Itu memang ada di daerah sini, bukan di daerah. Ya, nggak tahu yang di Jawa Timur itu apa. Nggak mau ngomongin aja deh. Ada yang marah. Oke. Iya. Rupanya banyak sekali ya titik-titik aneh ini Mas. Mohon nanti setelah COVID itu gimana Mas ya caranya ya meneliti daerah-daerah itu Mas ya. Bisa supaya ada progres ya. Ini sementara saya sudah jalan dengan beberapa teman ke beberapa wilayah sih. Karena kemarin kita mencoba mencari tempatnya Mahesa Suro. Karena itu kan komandan pasukan Lombok Impling untuk yang dari Ari Loko yang bantu kita itu. Dan ketemu sih di dekat Gunung Pancar. Jadi ada legenda yang diarahkan ke Jawa Tengah, tapi sebenarnya ada di Jawa Barat gitu Pak. Dan ketemu sama kita udah. Cuman mungkin tidak saat itu diungkap, tapi minimal foto dan narasi sedang kita bikin nanti kita kirim ke Pak Marius kalau sudah lengkap. Iya. Memang saya berharap Mas obrolan kita ini didengerin oleh para pemangku. Kan sekarang ini dinamis sekali ya pemerintah ya, artinya kita appreciate ya, ada Kemenparekraf, ada macam-macam. Sebenarnya hal kayak gini ya kita simpati lah. Sebenarnya ini event ini upaya kita supaya ini saya pengen ngorek di otak Mas Agung dan timnya itu apa? Karena tidak ada yang bisa meneruskan. Nanti kalau tiba-tiba Mas Agung ditelan alien atau UFO ya ini siapa yang menerusin? Jadi saya sebetulnya pengen sedemikian sebanyak mungkin mendokumentasikan supaya apa yang Mas Agung punyai itu terpapar di sini, walaupun mungkin kebenaran nanti waktulah yang membuktikan gitu. Dan saya berharap kan ya di teman-teman kita kuliah dulu sekarang sudah yang di pemerintahan kan sudah menduduki jabatan-jabatan yang bolehlah eselon 1, eselon 2, kepala balai penelitian, setidaknya upaya Mas Agung ini ada perhatian lah ya bagaimana cara bentuk supportnya gitu. Toh apa bedanya dengan UKM gitu loh. Jadi kalau UKM dapat sampai sekian ratus triliun gitu loh, bahkan ada yang kur aja 190 triliun loh kredit itu di dalam pemulihan ekonomi nasional gitu. Kenapa saya malah kadang-kadang berpikir gini Mas ya, supaya kita dapat bantuan, kita bikin koperasi atau UKM seolah-olah bikin kerupuk gitu Mas, biar kita dapat dana, terus sebetulnya itu dananya ya untuk penelitian ini gitu, dan tetap kita laporkan gitu. Karena lebih gampang gitu. Kalau kita neliti kayak gini, kita malah dimusuhin orang. Tapi kalau kita bikin koperasi usaha kerupuk Atlantis gitu, mungkin malah dapat dana loh Mas malahan. Kesian aja mungkin. Gitu loh. Iya gitu. Ini, Pak, kita ya wajib. Ada dua faktor Pak di sini. Jadi faktor pertama yang pasti akan membuat orang nggak suka itu adalah satu bahwa tiga faktor. Yang pertama adalah masalah sejarah negara kita, kalau saya tidak sampai 1% yang benar. Yang pertama, ini pasti akan bikin problem banyak ya. Pertama. Yang kedua, masalah geologi.
saya tidak percaya dengan data geologi yang ada saat ini, karena menurut saya negara kita bukan the ring of fire dengan pembuktian yang waktu itu kita lakukan. Kenapa kita ceritakan waktu itu. Yang ketiga, tentang beberapa orang yang sudah saat ini dianggap sebagai patokan untuk hal-hal yang sifatnya Jawa, terutama yang berhubungan dengan filsafat. Nah, di sini kita menemukan beberapa hal, serat-serat yang dianggap sebagai patokan, kita nyatakan bahwa itu KW gitu malahan. Karena orang belajar seperti apapun yang bisa nanti hanya jadi orang baik, tapi nggak jadi sakti, Pak. Kita belajar tentang serat-serat itu gitu. Coba saja, kalau nggak percaya, saya tidak akan menyebutkan serat itu apa ya, tapi coba aja yang diungkap oleh banyak orang saat ini, beberapa serat yang bahkan mungkin sampai diseminarkan, diwebinarkan, coba deh, apa bisa bikin sakti, karena di situ justru inti masalahnya tidak ada. Jadi seperti halnya gini Pak ya, gimana mungkin orang bisa matematika kalau belajarnya tuh belajar moral gitu loh. Matematika itu bukan moral gitu, tapi kalau nggak belajar matematika ya nggak bisa matematika gitu. Jadi bukan karena orang bisa matematika berarti dia suci, itu bukan, tapi karena memang ya belajarnya bener gitu. Tapi kalau ini kan kebanyakan di situ. Orang buka panca indera kok puasa itu loh, buktinya gerakin tangan aja orang belum kuat kalau nggak makan Pak. Itu problem Pak. Itu yang masih saat ini penggeseran tradisi sangat jauh, sehingga hal yang ditutup pertama kali ada 2, mata sama telinga. Ini tidak pernah diungkap. Bagaimana supaya mata ini bisa terbuka dan telinga ini bisa terbuka, ini gimana? Itu enggak. Kalau dengan puasa ya enggak, bukan itu. Iya. Ini memang out of the box. Oke Mas, ini ada masih beberapa, kita teruskan. Ini gambar Gatot Kaca Mas ya? Ya, Gatot Kaca, memang penggambaran Gatot Kaca itu kan sebagai orang yang bisa terbang. Dia punya baju Ontokusumo gitu kan. Nah, di sini onto itu artinya kan suatu baju yang kebal senjata. Nah, di sebelah timur dari Cibubur Pak, ada daerah namanya Ontojoyo. Jadi di Antajaya ini ada beberapa wilayah yang cukup aneh. Jadi kalau ke sana pokoknya kalau ke sana pasti akan menemukan daerah yang kayak gimana ya, setengah remeng-remeng, setengah gimana. Pokoknya kalau ke sana ini membuat kita jadi kayak terhalusinasi sendiri gitu loh. Jadi kayak ada dengung sesuatu yang membuat kita jadi menuju ke suatu wilayah yang aneh gitu loh. Ada daerah namanya Antojoyo, terus nanti ada daerah namanya Buana Jaya dan sebagainya. Nah, di sini masalahnya yang kita ini kan adalah Ontojoyonya ini, karena di situ kan memang berarti kan emang ada daerah tempat penyembunyian itu, penyembunyian pasukan Ontojoyo itu. Pasukan Mandala itu salah satunya itu. Gitu. Seperti TNI namanya Mandala gitu. Nah, sekarang TNI AD, ada apa-apa kan banyak Pak. Nah, itu sekarang kan ada divisi Ontojoyo, ada divisi yang Senggoro Macan dan sebagainya, macam-macam. Arti Mandala sendiri sebetulnya apa, Mas? Pasukan khusus. Harusnya pasukan yang terpimpin. Makanya di sini emang hal-hal seperti ini harus dicari. Jadi tidak hanya diem, tidak hanya kemudian sejarah nyatakan nggak ada ya nggak ada. Ya jangan. Jadi sejarah nggak ada, cari. Sebetulnya sejarah salah, kan? Harusnya kita begitu. Dan cara nyarinya juga harus menggunakan cara-cara yang digunakan orang zaman dulu gitu. Jadi kalau mereka menyembunyikan dengan cara seperti itu, ya berarti kita harus melacak dengan logika yang waktu itu mereka lakukan. Jangan kemudian menggunakan logika yang ada saat ini, nggak akan kena. Misalkan dengan posisi matahari terbit, dengan cara mengukur kompas, dengan cara nembakin pistol air kayak orang gendeng aja masih trot gitu. Begitu loh, ini kok harusnya lurus ke sana sih, agak jauh kok ini cuma gitulah itu. Langsung di situ kita harus berhenti agak lama gitu. Oke, Mas. Ini gamelan. Apa Mas hubungannya dengan armada Mandala Darat, Mas? Di atas gamelan itu kan ada nogo, Pak. Dan di ukiran-ukirannya pasti ada nogo. Ada ini memang. Nah, nogonya pakai ini semua kan. Kalau dalam bahasa Jawa itu olor.
Dan olor itu biasanya yang digunakan Raja Mataram untuk ketemu dengan raja yang di sana, ratu yang di sana, gitu, yang jemput. Nah, biasanya olor itu diundang dengan beberapa hal, salah satunya dengan gamelan, gitu. Makanya untuk mengingatkan masyarakat, untuk mengingatkan generasi di bawah ini, gunakan ini supaya olor bisa olor tuh biar ngerti koordinat kita ada di sini sehingga mereka dia jemput kemudian dibawa ke sana, dikembalikannya lagi di situ. Gitu. Ya. Itu ada ininya, makanya di Keraton Taman Sari kan juga gitu, di depannya pasti ular naga 2 kan. Semua gamelan kan di Pelangkan Pusoko dan sebagainya gitu kan. Pelangkan itu tempat naruh keris, naruh tombak, naruh payung dan sebagainya itu. Di bawahnya kan pasti ada naogonya, Pak. Karena memang itu yang kenapa jenis binat apa spesialnya nogo ini, Mas? Pertama, dia ditakutin orang. Jadi biar tidak semua orang yang berani dekat. Yang pertama itu. Terus bentuk badannya yang licin, yang cukup besar, itu bisa menghalangi gelombang laut kiri kanan. Sehingga ketika gerbang jalan masuk itu diarahkan menuju ke daratan kita, sehingga seperti HB9 waktu itu mobilnya bisa terbang di atas air karena ditarik dari sana kan. Tapi ombaknya kanan kiri dijaga sama itu. Itu kan penggambarannya dari Taman Sari, Pak. Untuk masuk Taman Sari harus pakai itu gitu kan, kanan kirinya gitu. Iya. Itu Pembayun temannya Pak Marius pasti punya cerita dari eyangnya ya. Pak D-nya AB9 itu. Iya. Karena kalau HB9 ke sana pasti pakai. Iya. Dan kalau keris pun itu sebetulnya nogo juga, Mas ya. Hewan yang dipilih kalau keris itu sebenarnya lo-nya itu nogo, Mas ya. Tergantung, Pak. Tergantung, tidak semuanya. Tidak semuanya. Ada yang iya, ada yang tidak. Kalau seperti Nogo Sosro, namanya sudah Nogo Sosro, ya iya. Tapi kan tidak semuanya. Kalau misalkan Kebo Lajer, itu kan nggak mungkin, Pak. Namanya sudah Kebo. Terus Kebo itu kan nggak mungkin. Kebo Skuterem itu kan nggak mungkin. Pakai semua. Iya, Mas, kalau mereka itu Atlantis ini mempunyai teknologi tinggi, manusia modern, tapi simbol-simbol yang muncul di dunia kita kok sepertinya hal-hal yang berbau mistis dan bukan modern ya, bukan modern dalam arti misalnya nogo, wayang, terus hal-hal, terus nama-nama kok selama ini kan sesuatu yang modern itu kan nama-namanya sophisticated gitu, namanya yang seperti bule-bule itu yang di film-film yang diceritakan itu sebetulnya gimana, Mas? Kenapa mereka hadir di hadapan kita seolah-olah bukan seolah-olah, memang yang kita pahami seperti hanya di wayang, itu kan kelihatannya kan kuno, Mas itu. Itu gimana, Mas, penjelasannya? Karena memang tidak semua orang mereka izinkan untuk ke sana, Pak. Jadi supaya mereka diabaikan oleh mayoritas masyarakat kita dulu. Tapi mereka tetap menjaga dengan beberapa kepala negara di zaman tertentu, gitu kan. Nah, untuk yang bisa berhubungan dengan mereka pasti tidak akan ngomong itu primitif, tidak akan ngomong itu kuno, karena ngerti di sana seperti apa. Tapi kalau misalkan dalam penggambaran di luar itu sangat jelas, maka pasti mereka juga akan terganggu, Pak. Minimal seperti itu. Nah, sekarang gini aja, Pak. Kalau misalkan mereka kuno, yang pertama, apakah log sinyal yang diarahkan ke Gunung Lakon di Bandung itu, yang sekitar 28 kHz, yang dari atas ke bawah itu apakah itu bisa dilakukan dengan tradisi kuno? Itu gelombang elektromagnetik yang continue, discontinue maksudnya, bukan continue, discontinue. Yang pertama. Terus yang kedua, apakah bisa dilakukan
apakah ini ya, apa namanya, kalau mereka itu hantu, apakah butuh terowongan seperti Taman Sari? Enggak kan, Pak? Ya. Ada sesuatu yang memang mereka tutupin, bahwa mereka tidak pengen dianggap ada dan sebagainya, itu ada memang. Tapi masalahnya kan, bagaimana kita peka aja apa enggak sih terhadap mereka saat ini gitu. Mas Agung, ini teknologi 5G konon itu kan luar biasa nantinya. Bahkan konon ada yang cerita ahli yang bilang bahwa COVID pun itu nanti akan bisa di setel dengan teknologi, bisa di apa namanya semua apa bahkan otak manusia pun itu nantinya akan bisa dikontrol dengan sinyal. Nah, saya ingat Mas Agung di pembahasan beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu bahwa ada aktivitas apa namanya di Cilacap itu ular-ular. Terus kemudian teori Mas Agung bahwa apa hujan apa kilat segala ini nantinya mendung segala bisa diciptakan dengan bukan dengan sekarang menyebar unsur-unsur kimia tapi dengan sinyal yang menggerakkan itu gimana Mas? Sangat mungkin, Pak. Sangat mungkin. Tapi untuk itu teknologi mereka sudah ada sih. Karena bukti yang paling nyata itu adalah ketika Gunung Kelut meletus kemarin, batu-batu yang kita tanam di pantai-pantai itu kan jatuh di daerah Kediri sama Blitar. Nyataannya itu sudah tidak pernah masuk gunung, sehingga setnya itu masih utuh gitu, tidak ini apa tuh namanya, tidak terbakar gitu. Artinya memang alam ini tidak alami kok. Kalau kita paham beneran, tidak ada yang alami. Jadi mereka ada di bawah kendali dan salah satu pengendalinya adalah mereka saat ini yang saya tahu itu. Dan memang semuanya bisa dikendalikan, Pak. Sangat mungkin pengendalian seperti itu sangat bisa mereka lakukan karena sekarang gini aja. Paling tidak kalau kita tutup telinga, maka kita akan dengar suara denging kan, Pak. Kalau Pak Mareso bisa mendengarkan itu dengan lebih pelan lagi, maka akan lebih kedengaran lagi bentuknya, frekuensinya akan berubah-ubah dan lama-lama akan kelihatan menjadi suatu perintah yang urut gitu. Sebagai contoh gini ya, mungkin ini yang pernah kita coba di daerah Tepus, Jogja. Waktu itu kita mengadakan layar tancap di sana. Pada saat kita mengadakan layar tancap, sengaja kita sambil waktu itu jualan Coca-Cola sama Fanta merah. Tapi di dalam gambar video tadi sudah kita selipkan gambar Fanta merah. Cuman kalau kita ngeliat nggak akan kelihatan. Tapi itu gambar itu ternyata masuk bawah sadar orang yang pada ngeliat, sehingga Fanta merah yang kita jual itu sampai laku, sampai habis, dan sampai mereka sampai berantem. Terus akhirnya kita coba apakah ini karena Fanta merah, Coca-Cola yang kita bos. Terus kemudian kita nyoba gambar Coca-Cola tadi semuanya kita ganti semua dengan gambar Fanta merah, kita coba jualan di desa yang lain. Hal yang terjadi sama. Artinya apa, Pak? Sinyal tersebut bisa mempengaruhi orang, walaupun orang yang kita pengaruhi itu tidak menyadarinya gitu loh. Bahwa mereka kita perintahkan untuk mencari si Coca-Cola, untuk mencari si Fanta merah. Bisa ternyata kan. Itu baru teknologi sederhana loh, dengan menggunakan editing video sederhana. Apalagi mereka, Pak, mereka punya lebih dari itu kan. Sekarang bagaimana kalau misalkan digunakan untuk kampanye, coba? Gawat. Bisa masuk bawah sana kan. Ketika apa namanya satu frame 1 detik itu ada, kalau di apa namanya Final Cut itu, program Final Cut itu ada sekitar 26 frame, kalau nggak 30 frame gitu, saya lupa ya. Kalau 1 detiknya segitu. Kalau misalkan dalam 10 detik itu kan berarti ada 26 kali 10 lah paling enggak ya, atau 30 kali 10 ya, 300 frame gitu. Dalam 300 frame ini kalau misalkan 5 gambar kita ganti dengan gambar Coca-Cola di tempat yang acak, maka nggak akan kelihatan, dari mata normal kita nggak akan lihat, Pak. Tapi bawah sadar kita nerima. Karena ada sesuatu di bawah sadar kita itu yang sebenarnya itu mempunyai kecepatan sangat tinggi, dan ini tidak pernah dilatih karena kita cuma disuruh puasa, itu masalahnya itu. Saya tidak ngomong perkara agama ya, tapi di sini masalah tentang tradisi kita yang diubah ke arah itu gitu loh, Pak.
Sekarang Mas Agung kan sangat Javanese, tapi seolah-olah kok malah menolak tirakat gitu dalam mencari Atlantis ini gimana? Apa nggak kontradiktif itu? Pak Maris coba perhatikan yang di pewayangan kita yang namanya uh, Perkudoro itu Perkudoro atau Bimo itu kan orangnya tinggi besar, Hmm. tinggi besar dan dia dikatakan orang yang punya ilmu tertinggi manunggaling kawula Gusti. Hmm. Orang tinggi besar itu tidak mungkin orang yang kurang makan, Pak. Ya kan? Iya, 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 iya. Saya tidak anut tirakat, tapi di sini titik awalnya bukan itu kok, itu loh masalahnya. Hmm. Jadi belajar moral penting, ya Pak ya. Hmm. Tapi itu bukan matematika. Gitu. Jadi kalau tidak bisa matematika karena belajarnya moral, itu bukan karena orangnya kurang suci atau karena orangnya kurang prihatin, bukan. Apalagi kalau misalkan mau belajar matematika, tapi latihannya yang dipelajari pelajaran moral plus puasa, nyambung nggak Pak? Nggak kan? Yang Ya. terjadi saat ini seperti ini, dan itu terjadi di semua wilayah kita. Jadi ini meleset semua dari tradisi awal. Tradisi kita bukan itu gitu loh sebenarnya. Akhirnya Perkudoro kan Oke. badannya tinggi besar, bukan orang Ya. kurus. Ya. Oke, Mas, masih ada 3 slide, masih 11 menit. Kita selesaikan dulu, Mas. Ini ada kelompok, Capek-capean. ya, capek-capean. Apa, Mas, ini, Mas? Maksudnya, Salah satu pasukan kita namanya Lombok Impling, Pak. Itu pasukan paling khusus. Pasukan Lombok Impling itu pasukan yang kalau misalkan salah baca mungkin pasukan Kipling atau mungkin ya inilah yang mungkin dikenal sebagai pasukan Viking. Lihat Pak ya, hmm, Inggris pada saat sebelum didatangi pasukan Viking itu mereka tuh masih menggunakan pakaian dari kulit, terus masih seperti orang sangat primitif Inggris dulu. hmm, Tapi setelah kedatangan pasukan Viking, mereka nyebut pasukan Viking itu pasukan yang datang dari jauh, dan kemudian mereka kalau mengadakan serangan sangat cepat, dan mereka membuat Inggris jadi berubah tradisinya waktu itu. hmm, Kemudian ini disalahgunakan oleh orang-orang di Skandinavia dengan menggunakan seragam yang hampir mereka katakan hampir mirip, terus kemudian mereka menjadi bajak laut. Nah, kalau kita perhatikan antara orang Skandinavia sama orang Inggris di waktu dulu, itu seharusnya tradisinya tidak jauh beda. Sehingga ini pasti hmm. bukan orang dari Skandinavia. Tapi lihat dari cara orang Viking ininya tuh ada Ya. tanduknya gitu kan. Hmm. Coba Pak lihat beberapa nama nenek moyang kita ya. Ada Maheso Kanigoro. Maheso itu apa Pak? Kebo ya. Mahesa, ya, Kebo. Ya. Ada Maheso Pangarso. Ada Mahesa Maheso Jenar. Kenongo. Itu ada Prabu Munding Wangi. Munding itu kan juga artinya kebo kan ya kalau nggak salah. Ada ya itu nama-nama seperti itu menunjukkan nama-nama yang ada di negara mana sih gitu loh. Ada di negara kita kan. Dan itu mereka menggunakan pakaian kayak gitu, berarti kan itu mereka sengaja meniru kan. Hmm. Viking yang Viking KW gitu loh Pak. Hmm. Cuman nama aslinya sebenarnya Lombok Impling karena salah sebut aja. Jadi berubah menjadi Hmm. Viking gitu. Oke, Mas, kita lanjutkan. Masih ada 2. Ini Sugriwo Subali, Mas. Ya, itu ada. Jadi pasukan itu tidak hanya pasukan yang yang menggunakan istilah pasukan bertanduk, tapi juga ada pasukan Wanoro. Wanoro itu kera. Makanya Hmm. kalau misalkan daerah timur Cibubur Pak, itu daerah sana itu daerah pegunungan yang gersang, dan di sana itu monyetnya banyak. Ada yang setinggi orang itu. Kalau kita nggak waspada bisa diganggu sama mereka beneran. Kalau nyerang bahaya. Jumlah mereka banyak. Cuman problemnya adalah makanannya apa? Mereka nggak ada tempat makanannya, mereka nggak ada. Tapi mereka ada yang gede-gede loh Pak. Artinya kan mereka itu
mungkin ada di wilayah yang dikatakan daerah yang tertutup tadi, entah Kota Kelambu, entah daerah yang dinamakan kota tandingan yang asli, atau daerah loji yang asli, dan sebagainya gitu kan. Mereka lepas dari sana, terus kemudian ditarik balik ke wilayah mereka lagi gitu. Sekarang kalau monyetnya ada dalam jumlah segitu besarnya dan mereka nggak mengganggu penduduk, ya kadang-kadang mereka mengganggu penduduk tuh, ya. Tapi kan kadang-kadang tidak tiap hari, karena monyet itu butuh makan tiap hari kan, bukan tiap tahun, tapi tiap hari gitu. Jadi kalau mereka jumlahnya banyak dan tidak pernah dikasih makan sama penduduk, dan mereka tidak mengganggu penduduk, kalau mengganggu itu juga cuma berarti kan ada yang ngopeni, Pak. Ini Sugriwo Subali ini yang apa Mas ya? Yang Sumur Jolo Tunda atau yang Gua Kiskendo itu ya? Itu ada yang bilang katanya Kiskendo ya. Nah, itu saya punya teman, dia itu Kapolres. Ya, dia bilang bahwa adanya di Purworejo, Mas, itu. Daerah itu ya. Katanya. Ya, itu kalau bagi dia betul di sana ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya enggak sih. Kalau saya ya menurut saya ada di dekat Gunung Pancar sih. Tapi sebutkan di sini Pak ya. Nanti mungkin private aja saya jelaskan. Tapi kita sudah ketemu itu juga. Tadinya kita juga berpikir di sana, tapi ternyata enggak, kayaknya enggak di situ deh. Gitu. Tapi ada beberapa bukti yang sudah kita temukan, dan waktu itu saya sama satu teman namanya Aryo ke sana untuk mencari posisi di sana, dan ketemu beneran sih. Ada. Oke. Ya, jadi wayang ini pasukan Mas ya. Jadi pernah ada ya dulu pernah eksis ya di bumi Nusantara ini. Ada, betul-betul ada itu. Itu bukan hanya dongeng. Gitu. Bukan karangan dia, bukan dongeng. Bukan. Kalau untuk orang India mungkin benar cuma karangan, karena terjadinya di sini. Jadi mereka hanya punya dua, hanya punya cuma Mahabharata sama punya Ramayana, dan itu tidak nyambung. Kalau di kita nyambung. Ramayana ada, Mahabharata ada, nyambung dari sejak zaman Kolo Kukilo, terus sampai ke zaman kita sekarang. Itu ada ceritanya semua. Walaupun sejarah resmi tidak mengakui, tapi saya sebagai orang Jawa mengakui. Ada. Cuman karena yang menulis cerita itu adalah orang India, Mas. Kenapa nggak orang kita? Kalau misalnya Mas Agung nulis versinya Mas Agung Ramayana dan Mahabharata gimana Mas? Kira-kira geger nggak? Ada banyak Pak. Masalahnya kan kita nggak mau nyari kan Pak. Satu serat Pustaka Raja Purwa itu kalau dicari urutannya pasti ada. Yang kedua serat Praniti Sastro kalau dicari pasti kan ketemu juga. Yang ketiga serat yang berhubungan dengan zaman itu loh, yang mulai dari zaman Kali pertama sampai Kali ketiga, satu zaman Kali ada 7 zaman Kolo, satu zaman Kolo ada 3 mangsa Kolo, satu mangsa Kolo 100 tahun matahari, itu ada perkerajaan kan ada dijelasin di situ. Bahkan penulisan kerajaan bukan hanya sampai di zaman Mahabharata loh Pak, tapi mereka sudah nulis sampai ke zaman Kolo Suroto, jangan zaman kita ini masih dikatakan Kolo Bendu. Padahal habis Kolo Bendu masih ada Kolo Subo, habis Kolo Subo masih ada Kolo Sumbogo, setelah Kolo Sumbogo baru Kolo Suroto. Mereka sudah nulis sampai ke situ. Jadi sebenarnya sudah ada cerita tentang kejadian negara kita itu sudah ada. Terus seratnya Ki Dalang Panjang Mas di zaman Kerajaan Mataram juga udah ada. Terus Paraniti Radio itu ada banyak sih. Dan itu tidak di India Mas ya? Itu di India sana nggak terbit itu? Nggak ada. Masalahnya kan ketika kita hanya yang dilihat cuma Walmiki-nya doang, pasti nggak ngelihat yang di sini gitu loh Pak. Ada dua kemungkinan, bisa baca apa enggak juga sih, masalahnya di situ kan. Karena serat-serat lama-lama kan rata-rata menggunakan aksara nagari, jadi bukan tulisan huruf-huruf zaman sekarang, bukan ABCDE. Tapi ada, jangan dikira nggak ada banget. Waduh. Ini pekerjaan besar ini. Ini nggak mungkin dilakukan oleh Mas Agung yang jam 10 baru makan mie panas tadi ya. Masa seorang peneliti Atlantis 5 menit sebelum live masih makan mie panas ya, gimana mau ketemu ini Mas? Waduh ini. Oke Mas, ini terakhir ini Nusa Kambangan. Ini apa Mas? Di Nusa Kambangan itu ada satu tempat namanya Gua Lindu.
Nah, di Golindo itu dalam beberapa cerita kuno, terutama di Serat Kandang Ringgit Purwo, itu ada cerita tentang Sang Prabu Lidopotapati yang waktu itu ketitipan oleh Bathara Wisnu untuk membawa ininya Kembang Wijaya Kusumanya Bathara Wisnu itu loh. Jadi ya kita kan tak pikir di sana itu tempatnya biasa aja. Ternyata memang gua lindunya itu ada dan di sana ular bahaya, Pak. Yang bahaya ularnya. Jadi ada ular-ular yang kayak king cobra gitu. Jadi kepalanya segini. Kalau berdiri bisa sepintu. Kayaknya kita Tapi waktu itu tidak jadi lanjutkan karena di situ ada seperti itu. Kenapa? Itu real atau itu hanya mistis, Mas? Atau real Real, ada? Pak. Real. Waktu kita ke sana sih real. Saat ini entah masih ada apa enggak, tapi ketika Prabu Lidopotapati masih di sana dan Kembang Wijaya Kusumo yang asli masih disembunyikan di sana, maka seharusnya masih ada. Tapi ketika itu sudah dipindah oleh Prabu Lidopotapati, maka itu pasti akan ular itu juga akan mengikuti di mana tempat untuk itu disembunyikan, karena dia tugasnya jaga itu, tidak diambil sembarangan orang, karena itu punya Bathara Wisnu. Lagi versi orang Jawa, bukan kalau orang ini Bathara Wisnu versi orang Jawa, versi wayang Jawa. Gitu. Oke. Mas, jadi armada Mandala Darat ini sebetulnya banyak sekali ya. Minggu depan kita laut, Mas ya, cerita tentang laut ya, Mandala Laut ya. Oke. Terus kemudian berikutnya darat, udara, galaksi. Nah, Mas, ini gini, Jakarta ini sudah mulai hujan. Bahkan kemarin Ciganjur itu masih terendam, dan untuk ke depan ini cuaca kelihatannya semakin tidak menentu, jadi udah ada COVID, kemudian banjir. Nah, supaya bahasan kita ini membumi, bisa nggak nanti setelah Mandala ini selesai, atau mungkin disisipkan di tengah juga nggak apa-apa, terserah Mas Agung, membahas tentang sungai-sungai yang ada di Jakarta, Mas. Dan nama-nama yang memang aneh yang merujuk ke sana, termasuk sungai-sungai Ciliwung segala ini dekoy atau tidak. Bisa nggak, Mas, itu dipersiapkan sama timnya Mas Agung untuk membahas ini? Karena memang ini saya menduga Jakarta sebentar lagi bakal banjir beneran ini. Dan kasihan sekali, sudah COVID, sudah ekonomi seperti ini, kena banjir. Jadi supaya ya kalau toh ini sebagai hiburan lah gitu, untuk pemahaman kita bahwa tidak Jakarta itu atau DKI dan sekitarnya, Jabodetabek lah, itu tidak seperti yang sekarang ini, menurut angle-nya Mas Agung. Mungkin nggak, Mas? Kita nyoba ngelihat dulu ini, Pak ya, faktor kalau kita ceritakan nanti akan membuat keresahan masyarakat apa tidak ya, karena di sini menyangkut keberadaan Sungai Berantas yang asli. Dan ketika kita beritahukan bahwa Sungai Berantas sebenarnya ada di mana, itu berarti kita tidak mau di Jawa Timur kan, di sini Sungai Berantas nantinya. Jadi apakah nanti akan membuat suatu polemik yang ini, makanya sebenarnya kita sudah setuju sih kalau ibu kota segera dipindah gitu. Dan masalahnya kan ketika ini kita ungkapkan, bisa kontraproduktif nggak dengan acara ini gitu loh. Nantinya malah banyak orang marah-marah dan sebagainya, walaupun nanti kita benar gitu kan. Walaupun pada akhirnya nanti kita benar. Oke, Mas, mungkin diturunkan levelnya, seperti dulu Mas Agung pernah bahas bahwa banyak nama-nama air ya, seperti kayak rawa buaya, kemudian pintu air Mas, nama-nama itu kan nama-nama bendungan hilir. Jadi kalau ngelihat itu berarti ya jangan heran kalau Jakarta memang banjir. Seperti juga pakar budaya kita juga pernah, pakar Betawi ya, waktu itu pernah menceritakan seperti itu. Tapi dari angle Mas Agung, karena ini sebentar lagi banjir, jadi saya pikir kita perlu tahu lah itu. Setidaknya struktur geologi Jakarta ini seperti apa menurut versi Atlantisnya Mas Agung.
Ya, sebenarnya kalau bendungan Waringin Sabto ini diaktifkan kembali itu problemnya akan teratasi. Cuman masalahnya kan di sini kalau kita ungkapkan keadaan yang sebenarnya, nanti ketika tahu bahwa Sungai Berantas yang lebarnya 8 km lebih ini ada di dekat tempat kita, nanti yang ada jadi masalah kayak kontraproduktif ya Pak. Atau mungkin kita cari waktu kita bicara private dulu untuk kita bicarakan bahwa ini layak dibicarakan yang mana gitu. Mungkin video call atau apa gitu. Ya. Tapi kita selesaikan Mandala dulu nggak apa-apa sih Mas. Cuman supaya rekan-rekan ini juga jadi topik kita ini setidaknya solusi sih enggak, tapi ya inilah angle lain lah gitu. Oke Mas, ini sudah jam 11, saya udah diusir dari lobi hotel karena wifi-nya mau dimatiin mungkin. Jadi kita sudahin Mas ya. Kita sambung minggu depan. Oke. Terima kasih rekan-rekan semua yang telah join, ada 35 fans Atlantis ini, terima kasih sekali, dan kita ketemu minggu Rabu malam. Oke, terima kasih Mas Agung, Mas Nogo, dan rekan-rekan semuanya. Selamat malam.